Oke teman-teman, ini ada yang bertanya, Pak Sugeng untuk gaji Januari 2026 dibuatnya awal bulan G, soalnya di grup belum ada pengumuman. Oke ya, kita jawab langsung aja. Pertama, untuk gaji Januari 2026 itu SIPD kita belum siap ya anggarannya, belum ada isi anggarannya. Jadi pertama, kita persiapan dulu sambil menunggu anggarannya siap. Yang pertama, kita siapin user bendahara untuk tahun 2026. Ini sudah saya isi, sudah saya siapkan linknya, nanti diisi di sini ya. Sementara user bendahara pengeluaran dulu, untuk bendahara yang lain nanti saja. Karena untuk pembuatan gaji hanya dibutuhkan user bendahara pengeluaran. Untuk user PA, PPTK, PPK kan sudah ada di masing-masing user PA. Berikutnya untuk teman-teman di OPD itu masuk ke usernya pengguna anggaran, kemudian setting di pegawai di sini, di pegawai ya. Nanti direkam untuk user PPK. Karena user PPTK dan KPA itu sudah direkam saat pembuatan anggaran. Atau ketika sudah ada PPK berarti sudah tidak perlu direkam lagi di sini ya. Di sini nanti kan muncul di masing-masing pengguna anggaran, di sini ada KPA, PPK, PPTK ya. Menurut saya sih belum ada user PPK-nya, pejabat penata usahaan keuangan. Jadi direkam dulu di usernya PA. Ini sambil menunggu ya, menunggu anggarannya ada, jadi di setting dulu untuk user tadi di pengguna anggaran. Di menunya pegawai ya, kalau belum ada di pegawai berarti di penggunanya direkam dulu. Ini khusus untuk pejabat pengelola keuangan yang baru ya. Kalau sebelumnya sudah ada di tahun 2025 itu nggak perlu direkam lagi, tinggal direkam di pegawai. Dia disetting sebagai apa perannya. Kalau dia pegawainya baru berarti direkam di pengguna dulu, baru direkam di pegawai. Untuk di kuasa BUD nanti saya yang merekam untuk user bendahara, sementara bendahara pengeluaran dulu. Itu persiapan yang pertama. Langkah berikutnya nanti ketika sudah dapat user bendahara, sudah aktif user bendaharanya, nanti login ke user bendahara, terus upload template gaji bulan Januari seperti biasa ya. SPP-nya jangan dibuat dulu karena belum ada anggarannya, pasti nggak bisa. Terus langkah berikutnya itu rekam rekening bank di sini, rekening bank, kemudian rekening SKPD di sini ya. Direkam rekeningnya. Di sini yang direkam itu nama rekening bendaharanya ya, sesuai yang ada di rekening koran atau di SPMUP tahun yang lalu, namanya yang direkam. Nanti yang merekam nomornya itu di BUD. Ini sampai di user PA aja nggak apa-apa, sampai di PA diajukan. Jadi direkam dari user bendahara, kemudian login ke usernya PA, kemudian ajukan ke BUD ya. Sampai di situ aja udah bisa membuat SPP. Nanti kalau SPD-nya yang tahun 2026 sudah ada. Persiapannya itu dulu, pembuatan user tadi, kemudian perekaman rekening, kemudian upload template. Nanti ketika sudah ada SPD-nya, lanjutkan pembuatan SPP-nya. Kemudian persiapan berikutnya itu pembuatan billingnya ya, billing BPJS dan pajak. Untuk pajak ini khusus untuk billing Kortek, itu direkamnya di Kortek tahun 2026. Iya. Jadi dibuat di tahun 2026 karena di Kortek itu nggak ada masanya ya. Kalau di billing BPJS yang TPS kan ada nanti. Nanti saya ajari cara settingnya biar bisa masuk ke tahun anggaran 2026. Tapi untuk Kortek dia tidak bisa disetting ya.
Jadi nanti sesuai dengan tanggal pembuatannya. Nanti tanggal 1 Januari misalnya, jam 00 itu sudah bisa input billing korteknya. Untuk yang dari TBS, BPJS yang 4%, itu di sini settingnya ya. Di sini masuk dulu ke MP-nya, kemudian klik tahun anggaran di sini, klik di sini ya. Kemudian tahunnya ini diganti dulu 2026. Simpan ya, kemudian di sini disimpan. Nah, setelah itu kita bikin billing seperti biasa. Nah, di sini tambah rincian. Ini contoh aja ya, harusnya sih yang 1%. Ini contoh aja. Biar di sini periodenya itu muncul yang 2026. Itu settingnya di tadi, di depan. Untuk yang billing 4%. Untuk 1% dan 8% itu kan dari SIM gaji ya, interkoneksi ya. Itu seperti biasa aja di sini. Di sini. Nah, tinggal nanti pilih tahunnya, nanti otomatis jadi. Sementara jadi persiapannya itu yang pertama pembuatan user, kemudian setting rekening di SIPD, kemudian pembuatan billing BPJS dan Taspen. Untuk billing pajaknya nanti dibuat tahun 2026. Kemudian upload template ya. Untuk pembuatan SPP-nya nunggu SPD-nya selesai. Untuk yang tahun 2026. Itu rencana normalnya. Nanti untuk rencana cadangannya, plan B-nya itu dengan menggunakan SPM manual. SPM manualnya sama seperti tahun lalu. Kita menggunakan Excel ya. Nanti ngisi link, kemudian nanti kita tarik, kemudian kita buatkan SPM-nya, kemudian saya sebar lagi. Ini untuk plan B-nya. Gitu, mudah-mudahan plan A-nya selesai. Tapi plan A, plan B tetap harus persiapannya dulu tadi ya. Persiapan pembuatan user, pembuatan rekening, upload template, kemudian pembuatan billing BPJS. Untuk pembuatan billing pajaknya nanti di tahun 2026. Gitu dulu. Terima kasih.